Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna makom. Makom, arti dasarnya adalah tempat berdiri. Dalam pandangan ilmu tasawuf, makom mengandung makna kedudukan seorang hamba dalam pandangan Allah menurut apa yang dilakukan oleh seorang tersebut. Baik itu berupa ibadah, perjuangan, maupun latihan dan perjuangan. Sedangkan secara istilah, para ulama banyak yang mendefinisikan apa itu makom. Menurut Al-Qushairi, makom adalah hasil usaha manusia dan kerja keras keluhuran budi yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntutan dari segala kewajiban. Sedangkan menurut Dunun Al-Misri, makom adalah dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda, simbol, dan amalannya. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makom adalah suatu posisi atau tingkatan seorang hamba dalam pandangan Tuhannya, yakni Allah, yang ditempuh dengan perjuangan dengan usaha yang keras dan dilalui dengan ibadah serta riyadhah. Setelah mendefinisikan tentang makna makom, maka saya akan menjelaskan tentang macam-macam makom. Banyak sekali ulama yang berbeda pendapat tentang macam-macam makom atau tingkatan makom. Para ulama mengenai tingkatan ini, menurut Al-Qushairi ada 6 tingkatan, dan Al-Tusi ada 7 tingkatan. Sedangkan Al-Ghazali mengungkapkan pendapat bahwa terdapat 10 tingkatan. Maka di sini saya akan, setelah dijelaskan pengertian makom, maka saya akan menjelaskan tentang macam-macam makom. Yang pertama, makam taubat. Makom taubat adalah secara makna taubat artinya kembali atau meninggalkan. Taubat juga dapat diartikan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Taubat juga dapat diartikan awal dari perjalanan seorang hamba dari hak dan ketentuan Allah. Karena dimulai dengan taubat, seorang akan mendapat rahmat dari Allah. Rahmat tersebut akan membawa kita dekat kepada Allah, dan dengan dekat maka saya akan membawa kebajikan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu taubat di syarat taubat ada 3. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesali atas maksiat yang telah kita perbuat. Dan yang terakhir adalah keinginan besar untuk tidak kembali melakukan maksiat tersebut. Oke, yang kedua, makom zuhud. Zuhud dapat dipahami benci akan dunia. Pada tingkatan ini, seorang manusia meninggalkan atau menjauhi kehidupan dunia, bukan dikarenakan imbalan akhirat, tapi dikarenakan murni kecintaan manusia tersebut kepada Allah SWT. Tingkatan tertinggi dari zuhud adalah ketika seorang hamba itu memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada artinya, kecuali Allah SWT. Inti dari makom zuhud adalah keteguhan jiwa yang tidak merasa bahagia dengan kenikmatan dunia yang didapat dan tidak sedih dan putus asa atas kenikmatan yang tidak didapat. Sehingga karena itu ciri-ciri orang zuhud ini ada 2. Yang pertama, saat kenikmatan dunia didapat dan saat kenikmatan dunia tidak didapat. Maksudnya adalah, jika kenikmatan dunia didapat oleh seorang hamba, maka dia akan menghargainya dengan cara bersyukur dan memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik. Sebaliknya, jika kenikmatan tersebut tidak didapat, maka dia akan merasa nyaman, tenang, dan tidak sedih. Yang ketiga, makom sabar. Sabar bukanlah makom yang bisa diperoleh melalui salik sendiri. Namun, sabar ialah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada salik dan orang-orang yang dipilihnya. Makom sabar itu dilandasi oleh keimanan yang sempurna terhadap
kepastian, dan ketentuan Allah, serta meninggalkan segala bentuk perencanaan atau angan-angan dan usaha. Oleh sebab itu, Ibnu Athaillah membagi sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar terhadap perkara haram adalah sabar terhadap hak-hak manusia. Yang kedua, sabar terhadap kewajiban adalah sabar terhadap kewajiban yang harus dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap segala perencanaan, angan-angan, dan usaha, yaitu menuntut salik untuk menegakkan segala bentuk angan-angan kepadanya. Yang keempat adalah makom syukur. Dalam syukur, menurut Ibnu Athaillah, terdapat 3 bagian, yaitu syukur dengan lisan atau bilisan, yang kedua, syukur dengan anggota badan, dan yang terakhir adalah syukur dengan hati. Ibnu Athaillah juga menjelaskan bahwa bentuk syukur orang yang berilmu adalah dengan menjadikan ilmunya sebagai landasan untuk memberi petunjuk kepada manusia yang lain. Beliau juga memaparkan bahwa syukur itu ada 2, syukur zahir dan syukur batin. Zahir adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedangkan syukur batin adalah mengakui dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan hanyalah dari Allah semata. Manfaat dari adanya syukur adalah menjadikan anugerah kenikmatan yang didapat menjadi langgeng dan semakin bertambah. Yang kelima, makom khauf. Khauf seorang salik bukanlah sekedar rasa takut semata. Khauf pasti diiringi dengan raja atau harapan kepada Allah. Karena khauf adalah pembangkitan dari raja. Makam khauf adalah makam yang membangkitkan makam raja. Raja tidak akan ada jika khauf tidak ada. Maka maknanya, roja bukanlah semata-mata berharap. Roja harus disertai dengan pengharapan. Jika roja hanya berupa harapan tanpa buatan, maka tidak lain itu hanya sebuah angan-angan belaka. Dengan demikian, wajib bagi seorang hamba untuk menyertakan rojanya dengan amal kepatuhan. Jika roja sudah ada dalam diri salik atau seorang hamba, maka roja ini akan semakin menguatkan khauf yang ada pada dirinya, karena suatu harapan pasti akan disertai dengan rasa takut. Rasa takut akan sesuatu, sehingga dapat dinyatakan bahwa khauf akan melahirkan raja, dan raja akan menjadi penguat khauf. Makam ridho. Makam ridho bukanlah suatu makam yang diperoleh atas usaha salik sendiri, akan tetapi ridho adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Jika makam ridho sudah ada dalam diri salik, maka sudah pasti makam tawakal juga akan terwujud. Orang yang sudah ridho terhadap ketentuan dan kepastian Allah, dia akan menjadikan Allah SWT sebagai penuntun dalam segala urusannya. Dia akan berpegang teguh kepadanya dan yakin bahwa dia akan memutuskan yang terbaik bagi dirinya. Makom tawakal adalah jika seorang sudah punya makom tawakal, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya atas segala urusannya. Barang siapa hamba yang telah menetapi makam tersebut, maka tidak ada lagi perencanaan baginya, dan dia berpasrah terhadap perjalanan takdir yang diberikan oleh Allah. Oke, setelah itu yang nomor 7 ada makam mahabbah. Al-hub atau mahabbah adalah suatu istilah yang selalu berdampingan dengan ma'rifat. Karena nampaknya manifestasi dari mahabbah itulah tingkat pengenalan kepada Tuhan yang disebut dengan ma'rifat. Al-hub juga mengandung pengertian terpadunya seluruh kecintaan hanya kepada Allah yang menyebabkan adanya rasa kebersamaan dengannya. Mahabbah juga adalah tujuan luhur dari seluruh makom. Titik puncak dari seluruh derajat. Tidak ada lagi makom setelah mahabbah, karena mahabbah adalah hasil dari seluruh makom. Menjadi akibat dari seluruh makom seperti rindu, senang, ridho, dan lainnya. Kondisi kecintaan yang tanpa pamrih
Demikian hanya akan tercapai dengan melalui proses yang panjang dan berat, yakni riyadhah dan mujahadah. Sehingga pengenalannya kepada Allah menjadi sangat jelas dan pasti. Yang dihayati dan dirasakan bukan lagi cinta, tapi diri yang dicintai, yakni dicintai oleh Allah. Yang ke-8 adalah makom hakikat. Secara istilah, hakikat berasal dari kata al-haq, yang artinya kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat, berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang didapat oleh sufi setelah lama menempuh tarekat dengan selalu menekuni suluk, menjadikan dirinya yakin terhadap apa yang akan dihadapinya. Ulama sufi juga membagi hakikat ini menjadi 3 macam. Yang pertama, ainul yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang timbul oleh pengamatan indera terhadap alam semesta, sehingga menimbulkan keyakinan tentang kebenaran Allah sebagai penciptanya atau sebagai Tuhannya. Yang kedua, ilmu yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang timbul oleh analisis pemikiran ketika melihat kebesaran Allah pada alam semesta ini. Dan yang terakhir adalah hakul yakin, yaitu keyakinan yang didominasi oleh hati nurani sufi tanpa melalui ciptaannya, sehingga segala ucapan, tingkah lakunya mengandung nilai ibadah kepada Allah. Maka kebenaran Allah SWT langsung disaksikan oleh hati tanpa bisa diragukan oleh keputusan akal. Hakikat dan ma'rifat adalah saling dua keterkaitan. Hakikat dan ma'rifat adalah pengalaman batin yang sering dialami oleh sufi, melukiskan bahwa betapa erat kaitannya hakikat dengan ma'rifat, di mana hakikat itu merupakan tujuan awal tasawuf, sedangkan ma'rifat merupakan tujuan akhirnya. Dan yang terakhir adalah makom ma'rifat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ma'rifat berasal dari kata al-ma'rifat yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifat di sini berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika sufi atau seorang hamba mencapai makom dalam tasawuf, dalam istilah tasawuf berarti pengetahuan yang jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Tidak semua orang yang menuntut ajaran tasawuf dapat sampai pada makam ini atau pada tingkatan ini. Karena itu, sufi atau seorang hamba yang sudah mendapatkan atau telah mencapai makam ini memiliki tanda-tanda tertentu. Sebagaimana keterangan Junun Al-Misri, beliau mengatakan ada beberapa tanda yang dimiliki oleh sufi yang sudah sampai pada tingkatan ini. Yang pertama, selalu memancarkan cahaya ma'rifat dalam dirinya, baik itu segala sikap, perilakunya, seperti sikap warok yang selalu ada pada dirinya. Yang kedua, tidak menjadikan keputusan pada sesuatu yang berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal yang nyata menurut ajaran tasawuf itu belum tentu benar. Dan yang terakhir, tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak buat dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang sufi tidak membutuhkan kehidupan yang mewah, kecuali tingkatan kehidupan yang hanya sekedar dapat menunjang kegiatan ibadahnya kepada Allah. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Fadl mengatakan bahwa ma'rifat yang dimiliki oleh seorang sufi cukup dapat memberikan kebahagiaan batin padanya, karena merasa selalu bersama-sama dengan Tuhannya. Demikian penjelasan dari macam-macam makom.
Ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang biasa diartikan sebagai keadaan mental atau mental status yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanannya. Adapun menurut pandangan ulama Ad-Dusi mengenai ahwal, ahwal adalah keadaan hati yang selalu berzikir, dan ahwal bukan dilihat dari metodologi mujahadah dan latihan-latihan seperti yang telah disebutkan sebagaimana terdahulu. Tetapi ahwal tersebut seperti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta, rasa takut, harap, rindu, tenang, yakin, dan lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa ahwal adalah keadaan jiwa seseorang yang diperoleh lewat kesucian hati. Lain halnya menurut ulama Al-Qushairi. Beliau berpendapat bahwa ahwal adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja atau usaha. Macam-macam ahwal. Di sini disebutkan macam-macam ahwal itu ada 8. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah itu mengekalkan pengetahuan hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat perlakuannya, atau ada yang mengatakan arti muraqabah itu ialah menafikan, meniadakan si hamba akan afaalnya, sifat dan zatnya di dalam afaal, sifat dan zat Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Dan hanya Allah lah yang maha mengawasi. Seorang hamba tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama adalah dalam keadaan taat, dalam keadaan kemaksiatan, dan dalam keadaan hal yang mubah. Muraqabah dalam hal ketaatan ialah dengan ikhlas menyempurnakan, menjaga adab, dan melindunginya dari segala hal yang mencacatkannya. Muraqabah dalam kemaksiatan adalah dengan taubat, melepaskan malu, dan sibuk melakukan tafakur. Jika dalam hal yang mubah, maka muraqabahnya adalah dengan menjaga adab, kemuliaan, menyaksikan pemberian nikmat dalam kenikmatan yang didapat, serta mensyukurinya, sehingga dapat dipahami bahwa muraqabah adalah merasa bahwa Allah itu selalu melihat dan mendengarkan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah adalah melihat Tuhannya yang sebenarnya, al-haq, di dalam setiap zarah dari pada segala zarah al-wujud yang ada, disertai dengan mensuci dan membersihkan dari setiap perkara yang tidak layak dengan kebesarannya, seperti yang termaktub dalam surat Al-Kahf ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Yang ketiga adalah khauf. Definisi khauf menurut Imam Al-Ghazali adalah takut. Takut, kepedihan, dan terbakarnya hati karena diperkirakan akan tertimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Khauf kepada Allah kadang timbul karena dosa dan kadang timbul karena seseorang mengetahui sifat-sifatnya yang mengharuskannya untuk takut kepadanya. Yang keempat adalah roja. Pengertian roja menurut ulama Ahmad Zarruq adalah kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal. Kalau bukan demikian, maka itu adalah keterbadayaan. Roja adalah pengharapkan, berbeda dengan tamani, karena orang yang berharap adalah orang yang mengerjakan sebab, yaitu ketaatan seraya mengharapkan ridho dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Syauk adalah kerinduan seorang hamba, kejenuhan untuk tetap tinggal di dunia, karena itu sangat rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Rasulullah SAW pernah mengungkap dalam doanya, saya memohon kepadamu ya Allah, rindu untuk bertemu denganmu. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim dari Al-Ammar. Yang keenam adalah kurbah, suatu keadaan spiritual. Kurbah kedekatan bagi hamba yang telah menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yang ketujuh adalah tumak nina. Tumak nina adalah ketenangan, adalah kondisi di spiritual yang tinggi di mana ia merupakan kondisi spiritual orang hamba yang akalnya kokoh, imannya kuat, ilmunya mendalam, zikirnya jernih, dan hakikatnya tertancap kokoh dalam surat Al-Fajr ayat 27 yang memiliki arti hai jiwa yang tenang. Dalam sebuah tafsir disebutkan merasa tenang adalah keimanannya. Yang kedelapan adalah keyakinan.
Percaya mutlak kepada kearifan Tuhan adalah keadaan tertinggi, diharapkan pengembara atau penempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, salik, dan orang yang telah mencapainya tidak perlu lagi menyikap misteri-misteri keyakinan, memenuhi hati dengan cahaya, membebaskan hati dari kabut kegelisahan yang keraguan menyebabkan embusnya angin kebahagiaan dalam hati manusia. Pembahasan ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan Allah. Kegiatan yang berhubungan dengan Allah dalam kitab Bidayatul Hidayah sangat penting untuk dikaji, didalami, serta dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas yang bersifat ruhaniyah sehari-hari seperti ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Ciri ibadah ini ialah ibadah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, seperti yang ada di dalam rukun Islam. Sementara ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk, hablum minallah wa hablum minan nas. Contohnya seperti berbuat baik pada makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berhubungan secara langsung dengan Allah SWT. Hablum minallah. Kitab Bidayatul Hidayah juga menjelaskan mengenai ibadah mahdoh di dalamnya, yakni yang pertama, sholat. Sholat adalah sarana seorang hamba untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Sholat merupakan bukti ketaatan seseorang dalam menghambakan diri dan merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat di atas menjelaskan perintah untuk menunaikan sholat bagi setiap muslim. Dalam kitab Bidayatul Hidayah terdapat kutipan yang membahas mengenai sholat, yakni, maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Yang kedua, puasa. Selain sholat, puasa juga termasuk salah satu ibadah yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah dan termaktub dalam Al-Quran. Puasa merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, yakni rukun Islam yang keempat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, terdapat satu bab yang khusus menjelaskan mengenai ibadah puasa, yaitu di dalam bab adab-adab berpuasa. Berikut adalah salah satu kutipan yang mengandung nilai pendidikan ibadah puasa. Tidak sepatutnya jika engkau hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Artinya, engkau telah menyia-nyiakan keuntungan puasa sunnah dan menyia-nyiakan peluang untuk memperoleh derajat tinggi dalam surga Firdaus. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh yaitu ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi juga berhubungan dengan hubungan sesama makhluk. Hablum minan nas. Dalam kitab Bidayatul Hidayah terdapat ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang secara langsung maupun tidak langsung terkandung di dalamnya. Antara lain, yang pertama menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh muslim, baik muslim laki-laki maupun
perempuan. Ada kutipan dari kitab Bidayatul Hidayah yang berisi mengenai menuntut ilmu, yakni seseorang yang berniat mencari ilmu untuk bersaing mencari popularitas, kebanggaan, atau untuk mengungguli teman-teman sebayanya, dan supaya mendapat simpati dari orang banyak, maka engkau sebenarnya telah berusaha menghancurkan agamamu, merusak dirimu sendiri, dan menjual kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia. Yang kedua, menjaga adab dalam beribadah. Seseorang harus menjaga adabnya lahir dan batin seperti beradabnya seseorang hamba yang hina yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Nah, maksud dari kutipan yang tadi adalah ketika seseorang hamba beribadah kepada Allah, ia harus meninggalkan rasa sombong dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Robnya. Yang ketiga, nilai pendidikan akhlak. Nilai khuluqiyah atau nilai akhlak itu berkaitan dengan pendidikan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Dalam kitab Bidayatul Hidayah sebenarnya merupakan kitab yang berisi kajian akhlak yang bernuansa tasawuf di dalamnya. Banyak sekali berisi mengenai adab-adab baik yang seharusnya dilakukan demi mewujudkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat.